Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi di ruang Oase Kehidupan hari ini Selasa 25 April 2023 dalam tema permenungan Allah peduli dengan hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti bertanya, siapa paling peduli dengan hidup kita? Teman, orang tua, pasti. Dan seberapa jauh atau seberapa banyak mereka peduli dengan hidup kita? Mungkin tak terhitung banyaknya. Namun kita perlu lebih jauh bertanya, siapa paling berkuasa menggerakkan hati mereka untuk peduli pada kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mencermati ajakan Petrus hari ini agar tahu bahwa ternyata ada tangan terkuat yang menggerakkan, yang mengangkat kita dari kehinaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesadaran akan kehinaan diri kita sebagai manusia yang lemah dan rapuh menjadi alasan bagi kita untuk selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dialah Allah yang peduli dengan hidup kita, dengan persoalan-persoalan kita. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia datang tepat waktu ketika kita sedang mencari jalan keluar atas sebuah persoalan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, merendahkan diri kemudian berarti membongkar kesombongan. Hanya orang-orang sombong yang mengekspresikan kekuatannya. Dan itu kita tahu dalam sejarah keselamatan. Orang-orang sombong membangun menara Babel. Dan kita tahu ternyata kemudian Tuhan menggagalkan rencana orang sombong dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini benar-benar terjadi dalam sejarah keselamatan. Allah menggagalkan segala usaha, segala upaya orang sombong untuk membangun diri dengan kekuatan sendiri. Allah benar-benar terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, tak seorang pun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat membusungkan dada atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Merendahkan diri merupakan pintu masuk dalam seluruh sejarah keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita temukan hal ini dalam misteri inkarnasi, misteri Allah menjadi manusia, mulai dengan perendahan diri untuk mengangkat semua orang ke tempat yang lebih bermartabat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah perendahan diri telah menjadi bagian integral dari budaya kita? Dengannya kita mengalami betapa Allah sekian peduli dengan orang-orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang yang rendah hati menyanyikan kasih setia Tuhan yang luar biasa
dalam hidup mereka. Hal ini kita dengar dalam Mazmur hari ini. Kita memastikan kemana saja orang rendah hati berada, di situ mereka mengalami kasih setia Tuhan secara melimpah. Dapat kita baca dalam Mazmur 89 ayat 2 sampai 17. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita menjadi bagian dari komunitas yang rendah hati? Ia menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih di mana saja berada, pencinta oase kehidupan, komunitas para murid Yesus siap menerima tugas berutusan dalam Injil hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudah lama Yesus menyiapkan satu komunitas yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, komunitas yang rendah hati dalam diri para muridnya. Dengan pengalaman iman yang kaya, ia mencurahkan kasih karunia-Nya ke dalam hati mereka. Mereka mengalami sebuah pengalaman iman yang kaya, di mana Allah mengangkat mereka yang rendah dan hina-hina ke dalam hidup ilahinya untuk menjadi utusan, untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Dalam kerendahan hati mereka telah cukup kenyang. Kita boleh katakan mereka, para rasul, telah cukup kenyang secara rohani, mengalami betapa Allah mengangkat orang-orang yang hina-hina dan rendah hati untuk kemudian menjadi saksi kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus memilih waktu yang tepat. Ini penting. Yesus memilih waktu yang tepat, yaitu saat ia hendak meninggalkan mereka dan kembali ke rumah Bapanya. Ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil kasih setia yang telah memperkaya hidup mereka. Dan kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus berjanji menyertai mereka dengan tanda-tanda istimewa. Sekalipun minum racun maut, mereka tidak takut. Mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu sembuh. Mereka mengusir roh-roh jahat. Ini beberapa tanda istimewa yang menyertai tugas perutusan para murid. Jika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dalam misa suci, kita akan semakin mengalami kasih setia-Nya menyertai kita sepanjang hari dan siap menjadi utusan-Nya. Kita tahu di setiap akhir misa suci, Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui imam, Tuhan Yesus memberkati kita dan mengutus kita untuk memberitakan Injil kasih setia-Nya. Kita dapat baca dalam Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh menyadari betapa dalam misa suci Yesus menggabungkan kita ke dalam komunitas para murid-Nya yang rendah hati dan siap menyerahkan tugas perutusan itu kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sejauh mana kita mengalami betapa Allah peduli dengan hidup kita setiap hari dan teristimewa dalam misa suci yang kita rayakan setiap hari. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semoga saya menjumpai Bapak, Ibu kali ini dalam suasana yang sehat dan aman. Semoga Tuhan melindungi Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam perjalanan. Yang sakit, semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka.
Dan semoga yang sedang dalam kesulitan, semoga Tuhan datang tepat waktu untuk kita, untuk menemukan solusi jalan keluar yang tepat pada waktunya. Selamat pagi, selamat menunaikan tugas hari ini.